Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang core value BUMN akhlak ya teman-teman untuk part kelimanya. Untuk part ke-1 sampai ke-4 silakan cek di video di YouTube channel ini ya teman-teman, atau enggak di playlist YouTube ini ya. Oke, kita langsung saja ke soalnya ya teman-teman. Ini soal pertama, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Oke, ketika media memberikan pemberitaan negatif tentang perusahaan saya, maka apakah merasa bagian hubungan masyarakat harus bertanggung jawab atau meningkatkan kinerja saya agar lebih optimal? Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Walaupun pemberitaan negatifnya itu benar, kita tuh harus loyal ya teman-teman, yaitu menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN dan negara. Dan kita juga harus kompeten ya, karena meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, sehingga pemberitaan negatif itu cepat hilang dan citra positif dari perusahaan kita tuh muncul lagi gitu. Oke, lanjut nomor 2. Oke, di sini saya melihat kondisi pasca pandemi adalah peluang besar untuk membuka pasar baru bagi perusahaan. Kemudian, apakah saya menunggu ada kesempatan untuk membuktikannya atau berinisiatif untuk mengoptimalkan peluang yang ada? Ini B ya teman-teman. Ini sesuai dengan core value akhlak, yaitu adaptif ya. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik ya, dan bertindak proaktif. Oke, lanjut nomor 3. Di sini Anda dan tim diberikan tugas baru, namun semua anggota belum memahami cara mengerjakan tugas tersebut. Sikap Anda adalah apakah segera meminta bantuan kepada orang yang berpengalaman untuk menjelaskan atau mengerjakan tugas tersebut sesuai pemahaman, dan jika ada kendala akan diselesaikan secara bersama-sama. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Ini bentuk dari kolaboratif ya. Dan ini kan yang ditugaskan kan Anda dan tim ya, walaupun belum memahami ya dibutuhkan kerjasama ya. Ya terus apa gunanya kalau misalnya dibuat tim tanpa kerjasama gitu. Oke, lanjut nomor 4. Oke, di sini hari ini saya mendapatkan pekerjaan yang menganalisis trending kepuasan pelanggan. Namun saya kekurangan beberapa data untuk dicantumkan ke dalam PowerPoint. Saat saya meminta kepada seorang rekan kerja, dia menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan dan terkesan tidak memperdulikan permintaan saya. Sikap saya apakah mengajak bercanda agar suasana menjadi lebih baik dan nyaman, atau mencoba mengajaknya berdiskusi tentang masalah yang sedang dihadapi sambil menunggu dia menyelesaikan data yang saya minta? Ini jawabannya B ya teman-teman. Ini sesuai dengan core value-nya harmonis, yaitu suka menolong orang lain. Barangkali dia ada masalah sehingga kita mencoba mengajaknya diskusi tentang masalah tersebut.
lalu membangun lingkungan kerja yang kondusif juga ya teman-teman. Kan di sini juga PowerPoint yang kita bikin itu deadline-nya nggak dicantumin ya, apakah harus mintanya cepat atau lambat gitu, sehingga kita bisa fokus untuk mencoba mengajak berdiskusi. Setelah itu baru nanti minta data tersebut ya. Oke, lanjut nomor 5. Oke, di sini saat ini divisi Anda sedang melaksanakan banyak proyek besar, namun SDM yang dimiliki sangat terbatas. Banyak pekerjaan teknis yang akhirnya terbengkalai ini karena tidak ada orang yang bisa menghandlenya. Saat ini Anda sedang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban proyek karena hari ini harus disubmit ke direksi ya, kepada direksi. Namun Anda harus juga pergi ke bank nih ya untuk mencairkan cek uang untuk pembayaran penyelesaian kerja vendor. Berarti semuanya harus dikerjakan pada saat itu juga ya teman-teman. Sikap Anda adalah memprioritaskan penyelesaian laporan karena sudah ditunggu direksi, atau pergi ke bank dengan membawa laptop agar bisa tetap menyelesaikan laporan. Ini B ya teman-teman jawabannya. Karena kan ini masalahnya ada 2 dan itu harus diselesaikan dalam waktu bersamaan. Ya udah, kan kita bawa laptop nih sambil nunggu antrian gitu ya, kita menyelesaikan laporan. Oke, lanjut nomor 6. Oke, saat mewakili perusahaan melakukan pembelian barang dan terdapat kembalian dengan nilai kecil nih. Apakah mengembalikan ke perusahaan atau saya ambil saja karena nilainya tidak berarti bagi perusahaan? Ini jawabannya A ya teman-teman, sesuai dengan core value amanah, yaitu bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan ya. Oke, lanjut nomor 7. Ini saat melihat ada rekan kerja saya membocorkan data rahasia perusahaan kepada perusahaan kompetitor, sikap saya adalah apakah melaporkan kepada atasan atau menegur perbuatannya. Ini jawabannya A ya teman-teman, melaporkan kepada atasan karena sesuai dengan amanah dan loyal ya teman-teman, yaitu menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara ya. Terus juga bertanggung jawab atas tugas, keputusan, tindakan yang dilakukan. Ini kan udah keluar dari sikap amanah ya rekan kerja Anda. Oke, lanjut nomor 8. Nih, terkadang ada beberapa keputusan dari atasan yang kurang sejalan dengan saya. Sikap saya adalah apakah meyakinkan anggota tim untuk mendukung usulan saya atau mematuhi keputusan yang sudah disepakati. Ini jawabannya B ya teman-teman, sesuai dengan core value akhlak, yaitu loyal ya teman-teman, yaitu patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Oke, lanjut nomor 9. Oke, di sini saat terdapat nilai perusahaan yang bertentangan dengan nilai di keluarga saya, apakah saya dahulukan nilai-nilai perusahaan atau saya dahulukan nilai-nilai keluarga karena keluarga nomor 1? Ini jawabannya A ya teman-teman, loyal ya teman-teman.
core value-nya, yaitu rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Oke, lanjut nomor 10. Di sini pada saat melihat teknologi perusahaan yang sudah usang, maka saya akan apakah memperbarui teknologi sesuai tren terkini atau membiarkannya selama masih bisa dipakai. Ini jawabannya A ya teman-teman. Sesuai dengan core value akhlak yaitu adaptif, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, dan terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Oke, lanjut nomor 11. Oke, di sini dalam rangka melakukan penyegaran struktur organisasi, perusahaan Anda melakukan rotasi unit kerja dengan tetap memperhatikan kompetensi setiap pegawai. Ketika Anda dipindahkan ke unit lain yang orang-orangnya tidak Anda kenal sebelumnya, sikap Anda adalah apakah menerima dan langsung mengerjakan semua tanggung jawab serta kewajiban baru yang sesuai dengan tuntutan serta target unit kerja tersebut untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang yang kompeten, atau menerimanya dan menganggap hal tersebut sudah biasa terjadi pada setiap perusahaan. Saya langsung berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang-orang di unit baru tersebut. Oke, ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Karena sesuai dengan core value kolaboratif ya teman-teman, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan juga harmonis yang membangun lingkungan kerja yang kondusif yang diawali dengan komunikasi dan bersosialisasi dengan orang-orang di unit kerja ini ya teman-teman. Kalau yang A itu kan ini nggak sesuai ya, karena kan yang jadi masalah adalah ini nih, orang-orangnya tidak Anda kenal sebelumnya, bukan masalah tentang kompeten ya, karena kan di sini juga di rollingnya itu berdasarkan kompetensi setiap pegawainya, jadi ini bukan masalah gitu. Oke, lanjut nomor 12. Suasana di daerah tempat Anda tinggal memanas karena sebentar lagi ada pemilihan kepala desa. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut? Apakah mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif atau menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan yang terjadi? Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Karena ini butuh tindakan proaktif dari kita untuk menciptakan lingkungan yang harmonis ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 13. Oke, di sini Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik nih yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah Anda kerjakan. Bagaimana Anda mengatasinya? Apakah membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut, atau mencari referensi di Google, jurnal online dan memakainya untuk menyelesaikan tugas agar hasilnya maksimal? Ini jawabannya adalah A ya teman-teman, sesuai dengan core value kompeten, yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Ini juga referensi kan ini mencakup jawaban B juga ya, ada Google, jurnal. Tapi kalau jawaban B kan
belum ada dari referensi buku, YouTube atau web lainnya gitu. Ini kan hanya Google dan jurnal ya. Oke, lanjut nomor 14. Di sini Wisnu adalah staf gudang di suatu perusahaan logistik. Ia dikenal sebagai pegawai yang jujur, peduli dan ramah dengan setiap rekan kerja. Suatu hari keluarga dari rekannya yang bernama Adi meninggal akibat kecelakaan, sehingga rekannya meminta Wisnu untuk menggantikan posisinya sebagai kasir. Maka Wisnu apakah menolak dan memintanya membicarakan hal tersebut kepada atasan atau menerimanya dan menikmati waktu bekerja sebagai pengalaman dan ilmu baru? Ini jawabannya A ya teman-teman. Karena kan yang di core value loyal itu adalah patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Di sini di garis bawahi adalah patuh kepada pimpinan, bukan patuh kepada rekan kerja ya. Dan seharusnya kalau misalnya di rolling gitu atasan yang nyuruh bukan rekan kerja gitu. Oke, lanjut nomor 15. Di sini ketua tim tiba-tiba saja tidak bisa hadir nih dalam rapat yang akan dilangsungkan 2 hari lagi. Padahal tim Anda akan melakukan presentasi penting dalam waktu dekat. Karena itu Anda diminta menggantikannya memimpin rapat sekaligus memimpin rekan kerja setelahnya. Permasalahannya ketua tim bahkan belum membagikan tugas apapun kepada anggotanya. Maka Anda akan apakah mendiskusikan hal tersebut bersama anggota dan membagi tugas sama rata agar tidak terjadi ketimpangan, atau membagi tugas dengan kalian profesi masing-masing anggota serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya hingga tuntas? Ini jawabannya B ya teman-teman. Sesuai dengan core value kompeten, yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik dengan cara menempatkan setiap individunya sesuai keahlian dan profesi untuk menyelesaikan tugas tersebut ya, serta amanah ya, bertanggung jawab atas pelaksanaannya hingga tuntas. Oke, lanjut nomor 16. Di sini saya menilai diri saya sebagai orang yang apakah masih bisa menoleransi perilaku aturan atau sulit berkompromi pada perilaku aturan. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Sesuai core value amanah, yaitu bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan bertindakan yang dilakukan ya. Oke, lanjut nomor 17. Di sini bekerja dalam tim yang anggotanya memiliki nilai atau kepercayaan yang berbeda adalah suatu tantangan ya teman-teman. Sesuai core value-nya kolaboratif, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Oke, lanjut nomor 18. Di sini menurut saya debat di antara anggota kelompok merupakan hal yang diperlukan dengan dinamika kelompok sebagai dinamika kelompok atau harus dihindari demi kebaikan kelompok kerja. Oke, di sini harus digarisbawahi adalah debatnya ini nggak dijelasin ya debat apa gitu ya. Apakah hal yang positif atau negatif. Jadi
Di sini kita mencoba untuk berpikir positif ya. Debatnya ini adalah untuk menyelesaikan untuk mencari solusi terbaik gitu atas masalah dalam pekerjaan tim. Jadi ini jawabannya adalah A ya teman-teman, diperlukan sebagai dinamika kelompok. Oke, lanjut nomor 19. Di sini saat diminta oleh atasan untuk mengerjakan tugas yang secara personal tidak saya sukai jenisnya, saya adalah tipe yang apakah menundanya sampai mood mengerjakan datang sehingga hasilnya lebih baik, atau mengerjakan langsung terlepas dari suasana hati saya saat itu. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Sesuai dengan core value kompeten, yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik, dan di sini juga kita harus profesional ya, terlepas dari suasana hati saya saat itu. Oke, lanjut nomor 20. Di sini saya lebih suka bekerja sama dengan orang yang apakah memiliki latar belakang yang sama dengan saya sehingga proses kerja menjadi lebih cepat, atau memiliki latar belakang berbeda dengan saya sehingga mendapat berbagai sudut pandang. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Sesuai dengan core value kolaboratif, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Oke, lanjut nomor 21. Oke, di sini saat Anda mahasiswa nih, Anda pernah mengirimkan proposal kerjasama pada perusahaan X untuk acara kampus Anda, namun ditolak ya. Saat ini Anda sudah bekerja di kantor. Perusahaan X sedang berusaha bekerja sama dengan kantor Anda dengan meminta pertemuan untuk memberikan proposal kegiatan ya. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah mengadakan pertemuan dan menerima proposal kegiatan perusahaan X, atau mengajak atasan Anda untuk bersama menghadiri pertemuan untuk menerima proposal? Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Kenapa? Karena acara pertemuan itu hanya memberikan proposal kegiatan aja gitu. Jadi nggak perlu ada atasan ya. Kalau misalnya ada atasan, itu kegiatannya itu harus butuh penjelasan atau presentasi untuk memilih vendor terbaik yang akan bekerja sama dengan perusahaan. Baru itu harus ada atasan dan tim yang nantinya akan ikut bekerja sama juga gitu dengan perusahaan X. Kalau nerima proposal aja ya udah kita aja gitu. Oke, lanjut nomor 22. Oke, di sini perusahaan Anda membuka kesempatan pelatihan untuk karyawannya ya. Pelatihan yang bisa diambil adalah pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan media sosial. Dari daftar tersebut tidak ada yang berkaitan langsung dengan pekerjaan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah mengambil pelatihan dan menggunakan ilmu tersebut untuk mengembangkan media sosial divisi Anda, atau meminta kepada perusahaan Anda memberikan kesempatan pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan Anda? Ini jawabannya A ya teman-teman. Kan di sini udah dijelasin bahwa pelatihan yang bisa diambil tuh pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan media sosial. Berarti selain itu ya tidak ada. Dan kita di sini juga memerlukan core value kompeten dan adaptif ya teman-teman. Yaitu kalau
adaptif adalah terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, yaitu dengan mengembangkan media sosial divisi Anda dan juga kompeten ya, yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik dengan mengembangkan media sosial divisi Anda juga. Oke, lanjut nomor 23. Oke, di sini Jane adalah anggota baru komunitas ya, yang berasal dari daerah yang berbeda dari mayoritas temannya. Jane punya kebiasaan yang kurang disukai oleh temannya di komunitas, yaitu selalu berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya. Hal ini membuat Jane dianggap aneh nih oleh anggota komunitas lainnya. Jika Anda sebagai Jane, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? Apakah ia berkomunikasi dengan bahasa komunitas sekaligus mengajak anggota lain melakukan hal yang sama, atau ia mencoba menggunakan bahasa yang sehari-hari digunakan oleh mayoritas anggota komunitasnya? Ini jawabannya B ya teman-teman, sesuai dengan core value adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Dan ini bisa dilihat kan yang jadi masalah tuh cuma Jane-nya aja ya teman-teman. Anggota lain tuh udah menggunakan bahasa yang sesuai dengan komunitasnya gitu ya, bukan menggunakan bahasa daerah. Ngapain ini ada mengajak anggota yang lain melakukan hal yang sama? Kan emang anggota lain kan sudah menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komunitas ya. Oke, lanjut nomor 24. Oke, di sini Anda baru saja dirotasi ke divisi yang baru dibentuk karena pengembangan organisasi nih. Pada hari pertama di divisi baru, atasan Anda meminta Anda untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tenggat waktu yang sangat singkat. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah mengerjakan pekerjaan dengan pengetahuan yang Anda miliki, atau mengerjakan pekerjaan Anda dengan mencari informasi dengan sumber yang Anda bisa akses seperti internet, kenalan yang mengerjakan hal yang sama, atau expert yang bisa Anda hubungi? Ini jawabannya adalah B ya teman-teman, sesuai dengan core value kompeten, yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik ya. Oke, lanjut nomor 25. Oke, di sini Kenji menyadari bahwa ia sering lupa sesuatu. Ia sering kelewat jadwal kegiatan rapat di perusahaannya. Oke, ia disarankan untuk menggunakan Google Calendar di smartphone-nya. Sikap Kenji menyikapinya, apakah menggunakan Google Calendar untuk membantunya mengatur waktu dalam mengikuti kegiatan rapat perusahaan, atau menggali pemanfaatan Google Calendar untuk membantu mengatur kegiatan rapat perusahaan? Ini jawabannya A ya teman-teman, sesuai dengan core value adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi ya. Dan di sini juga kan langsung proaktif ya, menggunakan. Kan kalau ini cuma menggali pemanfaatan tanpa tahu nantinya apakah digunakan atau tidak gitu Google Calendarnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Tulis di kolom komentar ya teman-teman, dari 25 soal teman-teman betul berapa nih? Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah subscribe dan like-nya. Oke, terima kasih.